Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adin. wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sudah menjawab salam saya. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di bimbingan Ukom Foko Indonesia dengan saya Mas Adi, biasa dipanggil Mas Adiu sesuai janji Mas Adiu. Di awal pertemuan kita pertama kali sebelum teman-teman ikut kegiatan bimbingan, Mas Adiu akan selalu hadir menemani supaya kelasnya tidak membosankan atau Mas Adiu supaya mengecek-ngecek pesertanya ada di apa masih mengikuti Zoom-nya atau tidak begitu ya supaya terjalan sesuai rutenya. Dan pada malam hari ini kita akan belajar bersama dosen kita yang di periode sebelumnya menjadi favorit juga. Beliau mengajar di mana-mana, melalang buana. Beliau ini cara ngajarnya top, Marco top, nanti buktikan sendiri untuk apa ya, rasa belajar sama beliau tuh beneran asik, terus cara menjelaskannya pokoknya top. Nah, nanti kita cobain sendiri ya. Kalau gitu, tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap beliau, Bu Zia, ini peserta yang akan UKOM kebanyakan di bulan Juni dan ada beberapa yang di UKOM di bulan-bulan terdekat. Dan ini pesertanya 80% baru dan 20% lagi itu peserta yang tahun kemarin atau periode sebelumnya yang belum UKOM juga dan ikut periode-periode bimbel yang sekarang. Mohon izin Bu Zia, silakan untuk memulai mungkin mengawali dengan perkenalan diri terlebih dahulu. Silakan Bu Zia. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Ade. Suara saya terdengar ya di sana. Jelas ya, Ibu-ibu. Ada Bu. Jelas, Jelas, Ibu. Bu. Jelas. Jelas, Aman, Bu. Bu. Ya, ini kebetulan sama backgroundnya sama Bu Ani ini, Bu Sri Suryani ini ya. Nih. Iya, Bu. Sama-sama di Madura. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, teman-teman bidan dari Sabang sampai Merauke, entah itu mahasiswa yang sudah RPL maupun yang masih program reguler, ya tentunya saya langsung panggil semuanya teman-teman bidan saja, pasti semuanya sudah siap untuk kompeten profesi bidan maupun yang diploma yang bidan di tahun 2025 ini. Perkenalkan, nama saya Nurmazia Hurin, biasanya dipanggil Bu Zia atau Bu Zi saja. Seperti biasa di sini saya menemani Mas Adu ya. Saya bukan ditemani, saya menemani Mas Adu untuk menjadi fasilitator di bimbingan belajar kelas bimbel persiapan uji kompetensi nasional kebidanan. Harapannya nanti dengan beberapa soal itu bisa menjadi pemantik teman-teman semuanya untuk bisa lebih luas lagi belajarnya mengenai soal-soal UKOM begitu. Selalu saya sampaikan bahwasanya setiap kita akan membaca soal-soal UKOMNAS, maka selalu baca pertanyaannya terlebih dahulu, kemudian cari jawaban yang paling tepat, ya, eliminasi jawaban, kemudian nanti sisakan jawaban yang paling benar dan paling tepat. Ya, tapi jangan lupa selalu berdoa dan latihan setiap hari seperti yang kita lakukan hari ini. Oke, mungkin itu saja dari saya, Mas Adil. Saya kembalikan ke Mas Adil, silahkan. Baik, siap. Terima kasih Bu Zia atas perkenalan diri dan motivasi di awal pertemuan kita. Nah, nggak sabar kan mau lihat soal Bu Zia seperti apa? Semoga soalnya mudah-mudah ya dan tantangan seperti hari-hari sebelumnya. Dari soal yang diberikan, kita bisa jawab banyak maksimal ya betul. Amin. Wah, begitu ya. Semoga ya. Kalau gitu Bu Zia, ini saya bantu share screen atau share screen sendiri. Baik, saya bisa share screen sendiri, Mas Adil. Mohon Oke, izin, ditunggu. baik teman-teman, disiapkan alat tulisnya ya, yang sambil praktek pakai headsetnya biar nggak kelihatan sama bosnya ya. Baik, kamu kok nggak kerja? Ini Pak lagi belajar. Oke, silakan teman-teman, siap-siap ya. Catatan yang kemarin dilanjutkan. Jangan diganti-ganti catatannya, dilanjutkan. Kalau perlu beli buku buku kosong yang harganya 2.000 3.000 khusus belajar.
Sudah terlihat ya Mas Adi ya? Baik, sudah terlihat, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Baik, setelah ini sepertinya Silakan. langsung soal ya, Bu ya. Jadi Oh teman siap. untuk menjawabnya di kolom chat. Jadi mikrofonnya izin saya matikan dulu. Nanti pada saat sesi tanya jawab, mikrofonnya saya colokin lagi kabelnya. Kalau gitu, silakan Bu Zia, kita masuk untuk ya soal yang pertama. Oke, baik. Nanti mungkin kita di malam ini belajarnya mengenai kesehatan reproduksi dan juga kehamilan. Kalau ada kesempatan lagi, mungkin kita bisa bahas soal-soal yang lainnya. Jadi ya Mas Adi ya. Baik. Sudah siap kita ke soal yang nomor satu. Oke, soal yang pertama akan ditampilkan. Nah, sudah tampil waktunya 1 menit. Silahkan dimulai dari sekarang. Jika bunyi bip-bip, berarti sudah habis waktunya. Baik, waktunya sudah habis. Silahkan diisi di kolom chat jawabannya. Jawabannya Masih kita tunggu yang belum menjawab. Ya, masih kita tunggu. Masih semua ya. Ada Nona Ambon di sini. Ternyata bukan mahasiswa saja, ternyata Mas Adil juga ya. Terambon-ambon, Bu. Iya, itu soalnya kan ada temannya gitu ya, mahasiswa yang mukanya itu muka Ambon ya, memang keturunan sana. Jadi kalau mau ujian itu, hari ini ada Nona Ambon, Bu. Ini Kak Maria ada. Temannya, Kak Maria temannya dari dipanggil, Ambon. temannya dipanggil Nona Ambon jadinya. Ambon jadi makin terkenal gara-gara Dewi Persik ya. Iya, tapi di sini teman-teman mungkin juga ada yang dari sana. Ada Bu, Kak Maria nih Bu. Lagi tren nih Oke, Mas katanya. Iya lagi tren. Kak Ruswati. Oke, waktu tambahnya sudah habis. Seperti biasa, minus 1 menit. Kita langsung simak pembahasannya. Jadi teman-teman yang jawabannya salah maupun tepat, silahkan disimak. Jika salah, pas dibahas jadi mengerti. Oh, ternyata iya. Tapi kalau seandainya masih nggak ngerti, mengganjal, silahkan di akhir ditanyakan gitu ya. Kalau gitu silahkan Bu Zia, dibantu pembahasan soal yang pertama. baik, terima kasih Mas Adil. Jadi kita langsung ya pembahasan soal nomor satu. Soal nomor satu ini lingkupnya adalah pertanyaan mengenai kesehatan reproduksi ya. Di sini, ini kan soal, jangan lupa pertanyaan. Selalu pertanyaannya apa? Apa informasi yang diberikan sebelum pemeriksaan pada kasus tersebut? Nah, kalau seperti ini kan sudah jelas ya. Pemeriksaan apa? Ya ya sudah, oh ini pap smear. Ya sudah, kita kan akhirnya nggak perlu kayak baca dari awal sampai dengan akhir. Tinggal kita lihat pemeriksaannya apa. Oh, ini pap smear. Di mana memang di soal ini ada perempuan usia 35 tahun, kemudian P3A0 ke rumah sakit, keluarnya karena headnya tidak teratur, ya. Dan pengeluaran darahnya ini, vaginanya juga ada berbau keluhannya. Sehingga dia pengennya vaksin. Maka apa saja syarat-syarat yang harus dilakukan, ya syaratnya sebelum melakukan pap smear. Nah, maka yang paling tepat tadi saya lihat jawabannya itu adalah yang E ya, E semua rata-rata ya. Kebanyakan Bu, semua Bu.
Kebanyakan baik. Jadi kita langsung lihat di pembahasan sini. Kalau di pembahasan sini, untuk mendapatkan hasil pap smear yang akurat dan optimal, maka kita harus tahu waktu terbaiknya. Idealnya adalah dilakukan di luar masa haid. Berarti kalau haid, maka belum boleh atau tidak boleh. Bukan belum, tapi tidak boleh pada saat haid. Maka ingat harus di luar masa haid atau saat tidak haid. Kemudian yang kedua, ada hal-hal yang harus dihindari pada saat 24 sampai 48 jam sebelumnya. Jadi 1-2 hari sebelum pemeriksaan, maka tidak boleh berhubungan seksual terlebih dahulu. Tidak boleh menggunakan dodging vagina atau pembilas vagina dan juga tidak boleh menggunakan tampon, krim vagina, ataukah yang lain, atau obat-obatan yang lainnya. Ya, baik itu untuk pelumas maupun untuk kontrasepsi misalnya. Nah, ini tidak boleh. Nah, kalau puasa, puasa tidak diperlukan, walaupun ini invasif. Ya, ada alat yang dimasukkan ke dalam vagina, tapi tidak perlu puasa pada saat pap smear. Maka yang paling tepat, betul ya, tadi yang jawab kebanyakan jawab ya. Jadi mungkin yang nomor satu ini jamaah, ya, betulnya berjamaah. Kenapa kok tidak A? Tadi kita lihat yang optimal itu tidak perlu adanya puasa, sehingga tidak relevan. Kemudian kalau B tidak dalam keadaan tidak head, ya memang ini benar. Tapi kita lihat apakah ada yang lain yang lebih tepat. Ya. Kemudian dalam keadaan puasa dan tidak headnya betul, keadaan puasanya enggak, berarti C tidak. Kemudian yang D dalam keadaan puasa, ini sudah jelas tidak karena ada lagi ya sudah. Berarti tinggal yang E. Maka di sini yang E tidak dalam keadaan haid, kemudian tidak berhubungan 1 sampai 2 hari sebelum pemeriksaan. Maka ini adalah jawaban yang paling tepat. Yang E ya. Jadi di soal ini teman-teman itu belajar bahwasanya salah satu pemeriksaan dalam kesehatan reproduksi itu ada IVA ataupun pap smear. Dan jangan lupa dalam keadaan apa saja sih yang harus dilakukan pap smear maupun IVA. Ya, mungkin nanti ada keluhan keputihan, harus diapakan, IVA atau pap smear. Ya lihat nanti tempatnya di mana. Kalau misalnya di puskesmas, berarti IVA dulu. Kalau sudah di rumah sakit, maka boleh dilakukan pap smear. Ya, jadi seperti itu. Ini jadi terkait dengan pemeriksaan diagnostik itu apa dan persyaratannya seperti apa. Ya, jadi ini tentang pemeriksaan diagnostik pada kasus gangguan reproduksi. Ya, begitu. Oke, itu untuk nomor satu. Saya kembalikan ke Mas Adi. Silakan. Oke, siap Bu Zia. Terima kasih pembahasan soal yang pertama. Lengkap detail ya. A sampai E dibahas semua. Terus, alhamdulillah betul berjamaah soal yang Betul pertama. dijamaah ya, baik. Apa? Jangan-jangan ini trik-trik dari Bu Zia di awal-awal dikasih mudah dulu, ke belakang-belakang dibikin puyeng, dibikin keringetan, ngebul dan lain sebagainya. Tapi nanti Enggak ya? semoga itu hanya trik ya. Tapi semoga harapannya teman-teman ternyata sudah siap semua nih gitu. Nah, iya. Semoga ya. Oke, Mas Adi. Amin, Ya, amin ya. kita lanjut soal yang kedua. Baik, kita ke soal nomor kedua. Oke, silahkan. Yuk, soal nomor 2 sudah ditampilkan. Baca dengan perlahan, hati-hati. Mau saya kelihatan ya di sana Mas Adi ya tadi atau enggak? Apanya, Bu? Mouse, mouse yang di layar. Kelihatan, Bu, kelihatan. Oh, kelihatan. Oke, makasih. Ya,
Waktunya sudah habis, silakan diisi jawabannya. Oke, soal nomor 2 masih tentang gangguan kesehatan reproduksi, Mas Adi. Ya, Oke. Ini variatif ya, sepertinya Mas Adi ya, ABC, Bu. ABC ya. Paling banyak yang A. Paling banyak yang A, ada B, ada C ya. Berarti. Ya, tiga 3 opsi. jawaban, oke, baik. Tinggal 12 detik lagi waktu tambahannya. A dan B sama banyak ya. A dan B sama banyak. A dan Oke, B. waktunya sudah habis ya. Kita simak pembahasan soal yang kedua. Perhatikan baik-baik jika masih belum paham atas pembahasannya, silakan dicatat di buku catatannya. Jika sudah dijawab sama dosennya, dicatat juga jawabannya apa, supaya tidak cuma ingat saat belajar saja. Kalau gitu silakan Bu Zia dibantu pembahasannya. Baik, terima kasih Mas Adil. Oke, ya ini mulai variatif, baru juga soal kedua ya. Sudah mulai bervariasi. Oke, jadi di sini selalu ya diingat, saya selalu sampaikan, baca pertanyaan terlebih dahulu. Apa masalah yang mungkin terjadi berdasarkan data di atas? Ada seorang perempuan ke puskesmas, ya. Jadi nanti itu di soal ada apa namanya tempatnya itu bisa di puskesmas, bisa di PMB, bisa di rumah sakit, bisa di klinik. Jadi nanti tinggal tempatnya juga kita harus selalu apa namanya selektif gitu ya. Jadi untuk menentukan asuhan dan lain sebagainya. Ini ke puskesmas, keluhannya adalah di payudara sebelah kanan, dekstra, teraba benjolan yang semakin membesar, sulit digerakkan, dan terasa nyeri atau terasa sakit. Nah, apa ini kira-kira? Ada tiga tanda ini. Apakah FAM atau fibroadenomame ataukah kanker ya, tumor payudara yang ganas kalau kanker ya. Kemudian apakah abses atau enlargement dan juga mastitis. Oke, agar teman-teman lebih jelas maka saya akan langsung ke pembahasannya karena tadi ada banyak variasi ya di jawabannya. Ternyata di sini jawabannya kanker payudara. Kenapa? Pertama A, FAM ya, fibroadenoma mami. Ini adalah tumor jinak. Tadi kalau kanker payudara itu kan berarti tumor yang ganas. Nah, FAM ini tumor jinak. Biasanya dia ini karakteristiknya benjolan padat, kenyal, berbatas yang tegas, dan mobile. Jadi bisa digerakkan. Tadi ya, tadi kan tidak bisa digerakkan kan ya. Nah, berarti bukan yang A, ya, bukan FAM. Kalau FAM itu benjolan, biasanya dia mudah digerakkan saat di apa namanya saat dipalpasi. Kemudian yang B, kanker payudara. Nah, kanker payudara sudah jelas tumor ganas. Jadi pertumbuhan sel ganas. Ternyata di sini karakteristiknya yang khasnya biasanya dia ada benjolan, keras, batasnya tidak tegas dan sulit digerakkan. Jadi terfiksasi. Kalau tadi bisa mobile di farm itu, ya pasti teman-teman juga sudah ada yang punya pengalaman, apalagi ibu-ibu bidan yang sudah lama itu pasti sudah ada pengalaman mengenai bagaimana membedakan antara farm sama kanker ini. Nah ini sulit digerakkan. Jadi lebih ke menetap ya, karena ini biasanya dia melekat ya pada kulit atau di dinding dada. Kemudian di sini ada disertai perubahan kulit. Ya, ini kalau misalnya pada kanker. Tapi walaupun tadi tidak dijelaskan, ya karena juga masih di puskesmas ya. Nah, ternyata gejala yang lainnya semakin membesar, sulit digerakkan, terasa sakit. Ini adalah karakteristik dari kanker payudara ini. Jadi nyeri itu mesti ada.
Berbeda dengan FAM. FAM itu kadang tidak ada nyerinya, ya jarang sekali terjadi nyeri. Kemudian kalau abses, nah abses itu terjadi jika di sini ada nyeri yang sangat hebat, kemudian ada merah karena ada inflamasi. Biasanya abses itu terjadi kalau ada infeksi, ya. Biasanya dari mastitis, kemudian berkembang karena adanya infeksi, jadilah abses. Ya, jadi harus ada apa reaksi tanda-tanda inflamasi, merah, panas, bengkak, ya. Kemudian nyeri yang hebat, ya, disertai demam. Nah, kemudian di sini di kasus tadi tidak ada tanda infeksi yang seperti akses payudara tidak disebutkan. Ya, hanya saja tadi sulit digerakkan. Ada benjolan sulit digerakkan. Kalau abses kan terlihat benar-benar abses, kemudian bagiannya jelas. Oh, ini yang bagian yang panas, merah, bengkak itu sudah jelas. Tapi bukan bukan hanya sekedar benjolan. Kemudian kalau engorgement atau breast engorgement, bendungan ASI. Ya, ini nama lain dari bendungan ASI. Jadi kalau ini biasanya kalau pada ibu menyusui. Sedangkan tadi kan tidak dijelaskan kalau ibunya menyusui atau tidak. Ya, biasanya di sini payudara menjadi bengkak keras, ya, nyeri karena terisi penuh oleh ASI. Jadi kalau engorgement, oh ini berarti pada ibu yang menyusui, ya. Ya, di sini makanya tidak ada tulisan menyusui berarti tidak juga. Kalau mastitis, mastitis itu karena biasanya infeksi, ya. Infeksi biasanya terjadi pada ibu menyusui. Tapi bisa juga tidak terjadi pada ibu menyusui. Tapi itu sangat jarang, ya. Biasanya karena adanya kelainan sehingga terjadi mastitis. Tapi rata-rata mastitis sering terjadi pada ibu menyusui. Nah, ini juga hampir sama dengan abses tadi. Oh, ada nyeri, ada demam, ada kemerahan, ya, agak bengkak, ya, di tempat apa namanya mastitis itu tadi, ya, sehingga nanti bisa berlanjut ke abses. Makanya yang paling tepat kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat dari apa yang ada tanda-tanda kata kunci yang ada di soal, maka itu adalah kanker payudara, ya. Jadi di sini sudah harus mulai menangkap perbedaan antara 5 jawaban ini, ya. Mulai dari FAM, kanker, kemudian abses, engorgement, ataupun mastit, ya. Gitu. Oke, saya kembalikan ke Mas Adi, silakan. Baik, siap. Terima kasih Bu Zia. Sudah dibahas soal nomor 2 dan dijelaskan item per itemnya. Mantap nih, yang lupa-lupa jadi ingat. Yang dulu-dulu kebolak-balik sekarang udah tahu. Mungkin ada di antara Iya, teman-teman. iya, Mas Adi. Oke, jawaban betulnya adalah B. Tadi kebanyakan B juga, cuma ada beberapa yang masih kurang tepat. Nggak apa-apa, masih banyak soal yang bisa kita kerjakan. Semoga soal berikutnya kita tidak dibuat terkecoh kembali. Silahkan Bu Zia dibantu soal nomor 3. Oke, siap. Ya, tadi saya lihat tapi lebih banyak yang A sepertinya Mas Adio. Ya Bu, banyak yang A. Iya, banyak yang A. Memang Ada, FAM itu mungkin berpikirnya, oh ini fisiologis nih, fisiologis gitu aja. Akhirnya adalah FAM gitu aja. biar Oke, cepat. sekarang langsung ke nomor 3 ya. Oke, oke, silakan. Soal nomor 3 sudah ditampilkan. 1 menit, dimulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis. Silakan jawabannya ditulis di kolom chat.
Jawabannya E dan C. C, E. Dua opsi jawaban. Ada D juga, tiga ya. Didominasi sementara jawaban yang E. Ada apa saja Mas Adil Tadi jawabannya? ini Bu, ada C, D, E. CDE, oke. Pokoknya anemia aja dipilih aja gitu mungkin ya. Coba sambil saya lihat di sini. Sisa 5 detik terakhir yang belum menjawab silakan dijawab dulu supaya pada saat dibahas teman-teman masuk begitu. Oke, Iya, waktu jadi biar habis. ingat. Biar ingat betul. Didominasi yang E ya, paling banyak yang E, anemia sedang. Kalau gitu, kita simak pembahasannya untuk soal yang ketiga. Silakan Bu Zia, dibantu pembahasannya. Oke, baik. Terima kasih Mas Adil. Kita langsung ke nomor 3 ya. Jadi di nomor 3 ini kita membahas mengenai kehamilan. Oke, apakah diagnosa untuk kasus di atas? Oke, diagnosa. Kalau kita untuk menentukan diagnosa itu mulai dari anamnesis, kemudian pemeriksaan, kemudian pemeriksaan penunjang. Itu baru kita bisa menentukan diagnosanya apa. Oke, jadi di sini ada perempuan usia 28 tahun, G2P1A0, usia kehamilannya 36 minggu, trimester 3, datang ke puskesmas untuk periksa rutin. Oke, di hasil pemeriksaan 120/80 untuk tekanan darahnya, TJJ-nya masih 145 kali per menit, berarti ini masih normal. Tekanan darah juga masih normal, janin tunggal hidup, teskap, kemudian belum masuk PAP tapi ya ternyata ya. Kemudian di pemeriksaan HB-nya 8,8 gram per desiliter. Protein urinnya negatif di trimester 3 ya. Jadi di sini diagnosisnya, kalau kita lihat dari anamnesis, juga pemeriksaan fisik, ya, pemeriksaan fisiknya ini masih dalam batas yang normal, ya. Tetapi saat kita tahu pemeriksaan penunjang, ternyata pemeriksaan penunjangnya walaupun protein urin negatif, HB-nya 8,8, ya. Anemia pada ibu hamil itu kan kurang dari 11. Itu anemia. Lalu kalau 8,8, anemia yang apa? Nah, kalau A, emesis itu kan muntah ya, mual muntah. Fetal distress, kita lihat DJJ masih 145. Ya, normalnya 120 sampai 160, berarti masih normal. Tinggal C, D, dan juga E. Jadi saya lihat juga tuh, ada yang C, ada yang D, ada yang E. Maka yang paling tepat yang apa? Coba kita lihat. Lah, ternyata jawaban yang paling benar itu yang E ya. E itu gini ya, 5 ya. Kemudian di sini kita lihat. Kalau berdasarkan buku saku pencegahan anemi pada ibu hamil dan remaja putri 2023 Kemenkes menyatakan bahwasanya anemia berat itu jika kadar Hb-nya kurang dari 7. Tadi berapa di soal? 8,8. Berarti bukan C. Anemia ringan kurang dari 11. Ini ringan. Tadi di soal 8,8. Berarti bukan juga. Di sini ada anemia sedang kurang dari 10. Nah, berarti di sini di anemia sedang. Jadi antara anemia berat sama anemia sedang. Ya. Jadi jika ada anemia sedang kurang dari 10, maka 8,8 tadi masuk di anemia sedang. Oke. Kalau di sini di tabel, ini menurut WHO 2011, maka lebih lengkap lagi. Dikatakan sedang itu mulai dari 7,0 sampai dengan 9,9. Ya. Sedangkan kalau berat kurang dari 7,0. Kalau yang ringan
10,9 sampai 10,0. Jadi di soal tekanan darah normal 120 per 80. Dikatakan hipertensi pada kehamilan atau hipertensi gestasional itu sudah waspada jika lebih dari 120 per 80. Itu sudah hipertensi gestasional. Jadi beda ya, nanti hipertensi gestasional masuk ke preeklamsi dan lain sebagainya nanti beda lagi. Ya, jadi di sini anemia kekurangan sel darah merah atau hemoglobin yang nantinya membawa oksigen ke jaringan tubuh. Dilakukan dengan pemeriksaan apa? Biasanya yang paling mudah dengan sains methemoglobin. Ya. Ini kemudian untuk bagaimana untuk pencegahan? Jadi kalau ada soal anemia sudah harus tahu dilakukan pemeriksaan apa? Oh, pemeriksaan HB. Kapan saja? Oh, trimester 1, trimester 3 dicek. Kalau misalnya untuk pencegahan dikasih apa? Oh, ibu hamil selama hamil sampai dengan 6 bulan kehamilan harus mendapatkan 60 miligram per hari suplementasi zat besi. Kalau untuk wanita pasca salin, untuk pada area yang prevalensi anemianya lebih dari 40% ibu nifas, maka harus juga setiap hari mendapatkan 60 miligram selama 3 bulan postpartum. Kalau misalnya ternyata seperti ini tadi, oh anemia. Kalau anemia ringan, kurang dari 11 gram per desiliter, maka tata laksananya besi oral 80 sampai 100 miligram per harinya. Kemudian kalau kurang dari 10 gram per desiliter tadi anemia sedang, maka bisa IV 200 miligram per hari diulang 1 sampai 2 kali per minggunya. Ya, jadi sehari-harinya selain IV, maka tetap dengan 80 sampai 100 miligram, tapi butuh dengan IV 200 miligram per hari selama 1 sampai 2 kali per minggu. Jadi seharinya IV 200 miligram berapa kali? 1 sampai 2 kali per minggu. Kalau kurang dari 7 gram per desiliter, ya harus dianjurkan untuk transfusi PRC, packed red cell ya, gitu. Jadi selain tahu kapan diperiksa, periksanya dengan metode apa, normalnya berapa, ya, kemudian rentang anemia ringan, berat, sedang itu berapa, secara juga itu harus tahu pencegahan dan juga jika terjadi anemia, terapinya seperti apa, ya, begitu. Oke, itu untuk soal nomor berapa nih ya? 3. Oke, saya kembalikan ke Mas Adi, silahkan. Baik, siap. Terima kasih, Bu Zia. Pembahasan soal yang ketiga. Baik, langsung mungkin Bu Zia ini teman-teman mungkin nggak sabar. Aduh, saya udah salah berapa ini gitu. Kita lanjut soal Oke, keempat, Bu Zia. baik-baik. Jadi mungkin ada yang betul semua, ada yang mungkin salah ya Mas Adi ya kalau kita lihat tadi. Tapi nggak masalah. Kita masih punya 4, 5, 6, 7, 3. 4 ya, 4 soal lagi. Oke, silakan. Soal Masih nomor 4. beberapa hari lagi untuk belajar untuk persiapan UKM bulan depan. Oh, betul. Oke. Silakan, 1 menit. Dimulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis. Silakan diisi di kolom chat jawabannya.
Ada A, ada E. Masih A paling banyak. Eh, ada apa I. saja Mas Adi? A, B, C, E, Bu. A, B, C, E. Ya, yang D belum nih, belum nih. Tunggu, Belum ya dia. apakah ada? Seperti biasa, kalau satu pilihan nggak dipilih, yang milih Mas Adio nih. Ih, Penghabisan, bisa. masih ya Mas Adi ya. Makasih, Bu. Dengan Masih profesi, nyari sisa-sisa ya. ya, profesinya ngambil sisa aja. A, B, C, E. Ya. Waktu Oke, tambahannya sudah sudah. habis nih ya. Waktu tambahannya sudah habis. D nggak dipilih. Oke, ntar sebentar. Mas Adio milih D dulu. Oke, tuh Mas Adio milih D. Berarti A, B, C, E ya. A, B, C, E. Kalau gitu kita simak pembahasannya. Karena ini beragam jawabannya. Semuanya hampir dipilih. Jadi harus benar-benar disimak pembahasannya supaya ngeh atau tahu. Oh iya, saya ternyata salahnya di sini nih. Gitu ya. Kalau gitu silakan Bu Zia dibantu pembahasannya. Baik, oke. Jadi ini nih soal nomor 4 ya. Jadi di sini apakah penyebab keluhan sering buang air kecil pada kasus tersebut perempuan usia 22 tahun G1 P0A0. Jadi masih hamil pertama usia 22, usia kehamilannya 11 minggu, trimester 1. Datang ke puskesmas untuk periksa hamil, langsung di sini anamnesisnya sering buang air kecil. Di sini secara pemeriksaan, hasil pemeriksaan, berarti masih dalam batas normal, kita nggak ada data. Kemudian pemeriksaan penunjang, kalau memang ada data pemeriksaan penunjang, itu harusnya, oh tahu nih, apakah ada infeksi kah, atau enggak, atau kayak yang lain. Nah ini nggak ada. Berarti kita fokus ini sering buang air kecil karena adanya perubahan fisiologis pada masa kehamilan. Apalagi trimester 1 adaptasi fisiologis masa kehamilan. Ya, oke. Apa jawaban yang paling tepat? Ternyata jawaban yang paling tepat adalah yang B. Peningkatan volume darah yang disaring oleh ginjal. Yang B ya. Jadi di sini kuncinya nanti teman-teman ini ingat trimester 1 disebabkan kerja ginjal yang semakin berat karena adaptasi usia awal atau adaptasi masa-masa awal kehamilan. Kemudian baru saat trimester 3 ini disebabkan uterus yang semakin membesar sehingga uterus itu menekan kandung kemih. Ya, jadi kalau trimester 3 maka bisa dijawab uterus membesar mah menekan kandung kemih yang A trimester 3. Kemudian kalau trimester 1 fokus karena beban kerja ginjal itu semakin berat karena adaptasi di masa-masa awal kehamilan. Nah, sekarang yang B. Jadi kalau yang A ini sudah jelas ya, uterus membesar dan menekan kandung kemih itu sudah menjadi uh, penyebab biasanya pada trimester 3 terjadinya sering kencing atau sering buang air kecil. Nah sekarang kalau yang B, lah tadi peningkatan volume darah yang disaring ginjal ini adalah jawaban yang paling tepat. Karena kita fokus trimester 1 disebabkan kerja ginjal yang semakin berat. Bagaimana? Selama kehamilan, volume darah ibu kan meningkat. Oh, kok hilang ya? Tadi ada yang ikut share screen tuh Bu ya, peserta atas nama C tuh Bu. Jadi bertabrakan share Oh, screen-nya Bu. oh gitu. Oke, Eh, oke. di Saya share share screen lagi lagi. ya. Saya kaget. Bentar, saya matikan deh Bu. Oke, Peserta. baik. Terima kasih, Mas Adi. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan kembali ya. Jadi di sini yang B, ya, itu peningkatan volume tadi. Karena adaptasi awal kehamilan, maka di sini
pasti akan ada peningkatan volume darah. Lah di sini akan menyebabkan peningkatan aliran darah ke ginjal dan peningkatan laju filtrasi glomerulus yang akan menyaring itu ya, yang akan disaring itu oleh ginjal itu. Kemudian akibatnya apa? Produksi urin maka lebih meningkat. Lah pastinya perubahan fisiologis ini antara satu orang dengan orang lainnya pun berbeda-beda. Tetapi yang pasti semuanya di trimester 1, 2, 3, oh itu pasti ada peningkatan kerja ginjal ini. Yang dimana akibatnya karena adanya peningkatan aliran darah dan peningkatan filtrasi atau penyaringan di dalam ginjal itu sehingga produksi urin ya yang disaring semakin meningkat. Maka inilah menjadi penyebab fisiologis peningkatan frekuensi dalam berkemih sehingga sering tadi ya. Itu untuk trimester 1. Makanya jawabannya yang B. Lah kenapa kok nggak yang C? Nah, kalau volume intake cairan pada tubuh ya, ibu hamil itu memang dianjurkan untuk meningkatkan asupan cairan ya karena kebutuhannya juga semakin meningkat. Nah, peningkatan asupan cairan ya secara alami ini juga akan meningkatkan produksi urin ya. Bisa jadi merupakan faktor yang berkontribusi. Tetapi pada soal ini saya tuliskan ini menanyakan penyebab keluarnya dari sudut pandang fisiologi kehamilannya. Jadi secara fisiologisnya, bukan secara kebutuhan dasarnya. Nah, begitu ya. Jadi ini yang biasanya agak mengecoh ya, mengecohkan di soal itu. Kemudian kalau dorongan janin ke uterus pada usia 11 minggu ini masih sangat kecil. Sehingga gerakannya pun belum cukup untuk menekan kandung kemih atau menekan uterus besar terus menekan kandung kemih belum cukup kuat ya. Kalau adanya infeksi bisa saja ya, ya memang bisa oh ISKK ya atau mungkin karena ada korioamnionitis lah di sini bisa saja ada infeksi. Tetapi di sini infeksi uterus tidak secara langsung menjadi penyebab utama sering PAK tanpa gejala yang lain. Jadi di soal pun tidak ada gejala yang lain, entah itu demam atau nyeri di perut bagian bawah kah, atau ada keputihan kah, sehingga ada mengarah ke ISK atau ke yang lain. Nah, itu enggak ada. Sehingga E pun harus kita eliminasi. Maka yang paling tepat, poinnya sudah saya tulis di sini. Poinnya sudah saya tulis di atas ini. Trimester 1 karena kerja ginjal semakin berat, trimester 3 karena uterus yang membesar dan menekan kandung kemih. Ya, begitu. Itu untuk soal yang keempat. Saya kembalikan ke Mas Adi, silahkan. Oke, baik, siap, Bu Zia. Terima kasih pembahasan soal nomor 4. Dari 1 sampai 4. Soal 4 katanya Kak Ovia Adela Sinaga. Bu, soalnya kurang lengkap untuk data penunjangnya. Jadi banyak yang terkecoh. Dan Mas Adiu bertanya, kira-kira soal nomor 4 dapat dipahami atau tidak setelah dijelaskan? Coba diketik di kolom chat. Jika tidak, nanti biar Bu Zia menjelaskan ulang. Walaupun nggak dari awal ya. Silakan. Bisa Oke, dipahami? Wis, paham kan? Berarti soalnya lengkap atau enggak? Lengkap ya. ada yang sudah benar, ada yang ya memang tadi yang saya bilang, saya belum baca itu. Kalau ada komen seperti itu, mesti ada mengecoh ya. Ya, Oke, baik. Silakan Mas Adi. jelas penjelasannya paham. Oke, berarti clear ya dari 1 sampai 4. Nah, sekarang untuk pembuktiannya dari 1 sampai 4 kita cek dulu. Dari 1 sampai 4 udah betul berapa sih? Coba yuk. Biar ada semangat-semangatnya dikit. Yuk, 3, 2, 4, 3, 2, 2, 2, 4. Satu sambil emot ketawa Kak siapa nih? Betul satu baru masuk ke Rahma apa bagaimana Kak Rahma nih? Betul tiga, betul tiga, betul empat Kak Arni, betul empat, betul banyak yang betul empat. Luar biasa nih. Empat empat bener dua Kak Julpa. Oke betul empat Kak Marniati. Oke siap.
Kita akan lanjut ke soal nomor 5. Siap-siap ya, semoga ada yang betul semua nih malam ini. Kalau gitu silakan Bu Zia. Kita lanjut soal nomor 5. Oke, lanjut ya. Jadi harus tetap semangat nih, walaupun masih satu, masih dua. Selanjutnya harus benar. Kita masih ada 3 soal. Oke, bentar. Bentar ya. Oke, silakan. Nah, ini kayaknya benar semua nih nanti. Oke, silakan Oke, Mas Adil. siap. Oke, 1 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Ya, waktunya sudah habis. Silakan diisi jawabannya di kolom chat. Oke, jawabannya sudah bermunculan. Agak sedikit alot sepertinya nih. Agak sedikit lama mengisinya, apakah sulit? C, masih C, peningkatan hormon estrogen. Bagi peserta grup kelas yang di grup WhatsApp yang baru join, silakan dibaca informasi di deskripsi grupnya ya, jangan sampai tidak dibaca. Deskripsi apa crispy ya? Deskripsi. Jadi kepikiran snack ya. Iya, Bu, kadang-kadang emang lidah nih suka keselo-selo. Bilangnya deskripsi malah ini crispy. Emang Iya, tukang bisa skill juga dasarnya. Mas Adil ya. Iya, itu kalau kecepatan bisa tuh. Iya. Jadi deh, saya juga jadi bingung. Crispy, Bu, crispy. Iya, betul, betul, betul. Oke, Oke, gimana nih jawabannya nih? jawabannya kebanyakan ada Udah di itu. ya. Udah ada Mas Adil. Apa yang paling banyak nih? Paling banyak C, Bu. Pilihan jawabannya ada D, ada C. C, ada C. Tapi C paling banyak. Waduh, luar biasa, luar biasa. Kita selalu mendapatkan jawaban yang variatif di malam hari ini. Berarti soalnya bagus, Bu. Bisa memberikan apa ya, kepusingan kepada peserta. Nggak apa-apa, soal sulit dulu daripada pas Ya, ujian ntar betul, mendingan betul itu Mas Adil, betul. eh, ntar dikasih soal gampang-gampang terus pas diukom sulit, aduh, itu ntar Betul, betul. jadi bom Itu waktu. betul banget. Itu sudah pengalaman banyak orang itu. Betul, Bu. Padahal ini weekend loh. Long weekend loh Mas Adil. Saya sampai lupa loh kalau ini ngisi tadi itu. Iya, Bu. Kalau nggak Kita masih diingetin libur gitu. tanggal merah ya, Bu. Iya, Kita masih luar, ajar. luar biasa loh ini. Luar biasa loh buku ini. Baik, Bu Zia, ini waktunya sudah minus banyak. Kalau gitu silakan, Bu, dibantu pembahasan soal yang kelima. Oke, baik, siap. Ini saya lihat C ini sudah banyak. Oke, jadi kita sekarang ke perubahan hormon dalam kehamilan. Oke, apakah penyebab gusi berdarah pada kasus tersebut? Teman-teman semuanya, teman-teman bidan dari Sabang sampai Merauke, selalu saya ingatkan, baca pertanyaan dulu. Ya, ini karena sudah lama pasti sudah terbiasa. Saya yakin teman-teman di sini sudah terbiasa. Yang penting ikut pembahasan setiap tiap ada kelas ya. Jangan cuma present Zoom-nya aja tapi orangnya tidur ya. Jadi harus tetap ikut ya. Kemudian di sini penyebab gusi berdarah pada perempuan usia 21 tahun
D1 P0A0 UK 30 minggu. Maaf nih ya, kok jadi kayak mangga ya. Jadi ini dari minggu gitu. Jadi di sini 30 minggu, di sini ke PMB, ternyata memang untuk periksa hamil. Anamnesisnya, gusi sering berdarah. Lalu bidan menyarankan untuk menjaga kebersihan gigi, berkumur dengan obat kumur, dan memeriksakan gigi secara teratur. Lah sekarang, kita sebenarnya tinggal fokus saja. Gusi berdarah, fisiologisnya pada kehamilan, ini karena apa? Apakah peningkatan HCG? HCG ini bisa kita langsung eliminasi karena HCG itu munculnya yang paling banyak di awal kehamilan trimester 1 untuk menentukan apakah kehamilannya ini ada atau tidak dan bisa menyebabkan adanya mual muntah dalam kehamilan. Oke, sekarang kita tinggal estrogen dan progesteron. Coba kita lihat pembahasan agar nanti teman-teman tidak bingung lagi. Nah, ternyata jawabannya yang C, peningkatan hormon estrogen. Kenapa kok bisa begitu? Di sini kita lihat perubahan hormon dalam kehamilan itu diingat-ingat estrogen dan progesteron ini sangat berperan. Progesteron ini yang memang menjaga benar-benar kehamilan. Estrogen naik, progesteron juga naik, sama-sama naiknya. Tapi sifatnya yang berbeda. Estrogen naik, sifatnya itu dia memperbesar, memperbanyak, itu estrogen. Tapi kalau progesteron, dia sama-sama naik. Tapi sifatnya progesteron itu melunakkan, memperlambat. Ya. Jadi ini bedanya yang harus diingat. Sehingga nanti kok ada semakin parah, semakin apa namanya banyak, lah itu berarti estrogen, peningkatan estrogen. Kalau fungsinya lambat, seperti apa fungsinya lambat? Itu salah satunya konstipasi, sembelit ya atau konstipasi pada ibu hamil. Itu karena fungsi apa namanya gastriknya itu berarti melambat ya sehingga terjadi konstipasi tadi. Berarti kalau melambat, ini progesteron, progesteronnya naik. Jadi nggak ada yang turun. Maka kalau kita bisa lihat D, penurunan hormon progesteron. D, penurunan hormon estrogen. Ini jelas tidak. Karena yang namanya progesteron dan estrogen di kehamilan itu naik. Maka A, B, dan D sudah kita eliminasi. Tinggal B dan juga E. Peningkatan estrogen. Maaf ya, salah. Berarti tadi yang dieliminasi A, B, dan juga D. Ya, penurunan estrogen, penurunan progesteron, sama peningkatan HCG. Itu dieliminasi. Tinggal peningkatan estrogen dan peningkatan progesteron. Nah, kita bisa lihat, di sini gusinya sering berdarah. Ya, maka di sini konteksnya berarti dia ini kan akhirnya, dia memperbesar kemungkinan untuk terjadi gingivitis, memperbanyak ya, memperbesar, memperbanyak. Maka di sini yang paling tepat adalah peningkatan estrogen. Ya, dia tidak tambah menjaga agar tidak gusinya tidak berdarah, tapi malah akan lebih sensitif untuk berdarah. Itu karena adanya kenaikan dari estrogen yang dia sifatnya memperbesar dan memperbanyak. Tentu ini memperlambat ya, sudah saya sampaikan di sini. Ya, karena kalau sembelit itu mesti ada memperlambat dari saluran gastrointestinal ya. Kemudian kalau memperbanyak, misalnya, keputihan makin banyak. Di sini sekresi saliva semakin banyak. Kemudian ada kloasma gravidarum, strik, gravidarum strelivida, ya, yang garis tengah di abdomen ibu, atau ada kloasma, ya, bintik-bintik hitam di wajah, ya. Selain karena peningkatan MSH, melanosit stimulating hormone, itu juga karena ada peningkatan estrogen. Sehingga bintik-bintik itu semakin banyak itu karena adanya sifat estrogen yang memperbanyak, memperbesar itu. Nah,
di sini yang paling tepat. Tadi teman-teman sudah banyak yang menjawab betul peningkatan hormon estrogen. Oke, itu untuk soal nomor 5. Saya kembalikan ke Mas Adi. Silakan. Oke, siap. Terima kasih, Bu Zia. Alhamdulillah, Oke. banyak yang Oke. betul. Soal nomor 5 C jawabannya. Teman-teman yang Iya, kurang betul. tahu Betul. jawabannya jadi paham ya setelah dibahas ya. Jangan sampai udah dibahas tetap kekeh. Enggak, kata saya mah beneran yang B tadi gitu. Misalnya kayak gitu. Nanti di akhir ada sesi tanya jawab atau sesi Ya. diskusi. Tentu Bu Zia juga akan pasti menjawab jika bisa dijawab. Jika tidak menjadi PR mungkin bagi Bu Zia untuk mencari sumber terbarunya. Begitu ya, teman-teman Oke, ya. Oke, siap. kita, Siap, Mas Adi. kita akan lanjut ke Bu, tapi nggak ada yang lewat dari tadi Bu di itu kapal nggak ada yang lewat situ Bu. Apa ya? Itu di belakang di laut itu Bu. Bukan di laut ini nggak ada kapal dari Oh tadi iya. ini. Biar nggak Ya ngantuk Allah. ini Bu, biar mikir apa Mas maksudnya Mas begitu maksudnya ya. Ya lupa lagi kalau pakai background ini. Udah Iya, sore, betul juga ya. sore ya Bu. Masih ada Kan ini, kan tanggal merah. oh iya, tanggal merah ya Bu. Oh jadi oke oke. Baik teman-teman, tidak paham ya. Kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 6 supaya lebih Oke, paham. Paham di baik-baik. soal hukum saja. Oke, lanjut. Oke, silakan. Aduh, Mas Adi, tinggal dua, Mas Adi. Ini penentuan, babak penentuan, Mas Adi. Menuju final ini, Bu. Betul. Silakan, 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Jawabannya sudah bermunculan A, A, A. Ada B juga, ada C juga, A, B, C. Oh, ada E ya tadi. Sebentar, saya coba scroll-scroll. Oh iya, ada E. Berarti A, B, C, E. Gimana, Mas Adi, hasilnya di babak penentuan ini? Hasilnya sangat ini, Bu. Mengkhawatirkan, mengkhawatirkan. Ini 4 Baik. jawaban, Bu, 4 option dipilih, A, B, C, E. A, B, C, dan juga E. Oke, baik. Ya, nanti kita diskusikan sajalah bersama-sama. Kita pecahkan sajalah ini. Yo, yang belum jawab, dijawab dulu. Yo, yang ketiduran jawab dulu, habis itu ketiduran lagi nggak apa-apa. Yo, silakan. C, 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 C. Emang kalau tanggal merah, nakes-nakes libur juga, Bu? Enggak kan, Bu? Kayak ya enggak sih kalau Ntar itu. pasarnya gimana kalau libur? Masa sakitnya ikut libur? Iya, ya berdoa aja yang sakit juga libur. Beda orang sakit maksudnya. Kejadian di rumah sakit mana misalnya? Besok tanggal merah ya, 2 hari pasien-pasien harus udah sembuh dulu 2 hari juga gitu. Jadi Kalau drama. kalau yang poli mah ya enak ya, tapi kalau yang 24 jam ya pahalanya yang banyak lah Mas Adi. Ya, semua tanggalan hitam tuh katanya. Ini kayak ibu-ibu bidan ini kan, yang praktek ya 24 jam nonstop. Ada tuh yang ibu-ibu itu yang sudah pasang pasang di WhatsApp gitu. Long Nah, weekend tetap buka 24 jam gitu. Luar biasa. pokoknya kalau long weekend nggak laku sama nakes gitu ya, Bu. Hmm. Baik, Bu. Daripada meratapi ini
kita bahas soal nomor 6. Siap, 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 siap. Oke, di sini saya lihat ada B, ada A, ada C. Ya, paling banyak kira-kira ini yang A deh ya. Paling banyak tadi sih yang C, Bu. Oh, C. Mm. Kalau saya kelihatan mungkin Sekarang B. yang A, karena banyak yang A tuh akhirnya. Oke, baik, siap. Oke, Mas Ade, teman-teman, langsung ya. Oke, langsung untuk soal nomor 6. Teman-teman, di sini yang ditanyakan adalah tindakan segera yang harus dilakukan oleh bidan. Ya. Apa sih keadaannya sehingga harus dilakukan tindakan segera? Seorang perempuan umur 36 tahun, resiko tinggi, ya, lebih dari 35. G2, P1A0, usia kehamilannya sudah 37 minggu. Datang ke puskesmas mengeluh pusing, pandangan matanya kabur. Oh, odem di ekstremitas atas, ekstremitas bawah, tangan dan kaki odem. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 170 per 110 ini sudah mengindikasikan preeklamsia dengan gejala berat. Suhu tubuh 37, RR-nya 88, nadinya 88, RR-nya 21 kali per menit, protein urin positif 2, ini juga mengindikasikan preeklamsia dengan gejala berat. Kita ingat, sudah tidak ada preeklamsia yang ringan lagi, tapi adanya preeklamsia, preeklamsia dengan gejala berat. Kemudian odem pada ekstremitas, lalu refleks patelanya masih positif. Apa yang harus dilakukan? Kita ke konsep dulu ya. Jadi konsep tindakan segera itu adalah tindakan yang harus segera dilakukan agar tidak ada diagnosa atau masalah potensial yang akan muncul. Kapan bisa muncul? Kalau sudah ada masalah aktual atau kalau sudah ada diagnosa, jangan sampai semakin berat atau muncul masalah potensial. Kira-kira di sini preeklamsia berat usia 37 minggu. Apa yang dilakukan agar tidak sampai terjadi eklamsia? Teman-teman bidan pasti sudah biasa melakukan sebelum merujuk. Oh, kalau sudah ada preeklamsia berat, apa yang dilakukan agar tidak terjadi eklamsi? Maka kita harus lakukan apa? Yang paling tepat adalah yang C, memberikan MGSO 4. Kembali lagi pada konsep tindakan awal atau tindakan segera tadi yang saya sampaikan itu adalah tindakan yang dilakukan agar tidak terjadi diagnosa potensial yang lainnya, ya. Maka di situ yang paling tepat adalah pemberian FGSO 4. Jangan sampai terjadi eklamsi walaupun itu sebelum dirujuk, ya. Ini kan dia ada di puskesmas. Kenapa kok tidak rujuk ke RS? Belum, ya. Tindakan segera, bukan tindakan segera. Kalau misalnya yang ditanyakan adalah tindakan yang tepat, kewenangan bidan sesuai dengan diagnosa apa? Oh, harus dilakukan rujukan. Oh, harus dilakukan kolaborasi. Itu bagian dari rujukan, ya. Apa kolaborasi? Kemudian di sini ada apa? Pasang infus dan lainnya. Ini adalah bagian dari rujukan sesuai dengan kewenangan. Tapi tindakan segera agar tidak terjadi diagnosa potensial lebih parah, maka itu yang paling tepat adalah memberikan MGSO 4. Tadi yang paling banyak C itu sudah sangat tepat, teman-teman. Untuk yang belum, maka ini harus diingat. Jadi harus bisa membedakan apa sih pertanyaan tindakan segera itu kita harus jawab apa.
jawab yang untuk mencegah diagnosa potensial. Ya, jangan sampai lebih parah atau mengakibatkan ada penyakit yang lain yang muncul. Ya, itu untuk pertanyaan jawaban dari tindakan segera. Lalu, jika pertanyaannya, apakah asuhan yang tepat dilakukan oleh bidan? Maka dilakukan rujukan. Di dalam rujukan ada pasang infus stabilisasi, ada apa namanya kolaborasi, ya. Atau kan misalnya kok sudah di rumah sakit, maka ya langsung oh kolaborasi juga bisa, ya. Jadi yang paling tepat di soal ini adalah memberikan MGSO 4, ya. Kalau kita ingat lagi pemberian MGSO 4, ya teman-teman yang sudah di lapangan di puskesmas, khususnya di vaskes primer puskesmas, maka di sini pertama selalu perbaiki KU, ya. ABC-nya seperti apa, kemudian loading dose MGSO 4, IV dan IM. Kenapa kok nggak IV saja? Ya, karena nanti kalau misalnya dirujuk terus harus IV, tetesannya itu tidak stabil, maka MGSO 4-nya bisa tidak sesuai dosis. Sehingga pemberian pertama loading dose, maka IV ya selama 5 sampai 10 menit 20 cc. Kemudian di sini untuk apa namanya IM-nya tetap diberikan 40% 10 gram 25 cc IM pelan 5 menit masing-masing, bokong kanan dan bokong kiri diberikan 5 gram. Ya, baru nanti kalau untuk maintenance ya, nanti kalau misalnya sudah di fase sekunder, maka bisa dilakukan maintenance. Ya. Nah, di sini baru kemudian dilakukan rujukan. Jadi pastikan walaupun belum dirujuk, pertama tetap dilakukan. Nah, ini salah satu saya ambil dari apa namanya slide guru saya. Nah, di sini maka kalau ada di sini tadi sesuai dengan kasus, ya, preeklamsia dengan gejala berat, maka apa yang dilakukan di vaskes primer, puskesmas, PMB, klinik, pasang IV line, kemudian diberikan injeksi magnesium sulfat, ya, SM loading dose tadi, IV dan juga IM, baru kemudian rujuk. Ya, makanya yang tepat, rujuk di dalamnya, ada pasang IV line, stabilisasi, kolaborasi, pemberian SM, MGS 4 tadi. Tapi kalau yang paling segera, ya segera lakukan loading dose magnesium sulfat, MGSO 4. Itu tadi yang sesuai dengan soal. Ya, begitu ya. Jadi semoga itu bisa dipahami. Kapan kita apa namanya menggunakan tindakan segera maupun tindakan yang paling tepat. Dan jangan lupa juga untuk MGO 4, jangan lupa untuk dosisnya ya. MGO 4, 20% 4 gram, yang IV 5 sampai 10 menit, bawang kanan, bawang kiri 40%, 10 gram 25 cc IM ya. Bawang kanan, bawang kiri 5 gram ya. Gitu. Oke, itu untuk soal yang nomor 6. Ya, tadi yang paling banyak C ya Mas Adi ya. Paling banyak C dan A juga banyak tadi Bu, tapi C paling banyaknya memberikan Mm-mm. MC4. Udah betul, udah banyak yang betul. Oke, baik. Semoga bisa dipahami ya seperti itu ya tadi ya. Mungkin nanti kalau mau ada diskusi silakan di belakang deh. Ya, Mas, saya mau screenshot yang itu dulu, boleh nggak Mas? Walaupun nggak ada yang komen gitu, saya mewakili, pasti ada. Silakan Oh, Bu, gitu. yang mau screenshot Yang kayaknya. mana ya? Yang Oh, tadi yang Bu, pembahasan mungkin ini dulu ya. Ini dulu mungkin ya. siap. Silakan tuh di screenshot. 3, 2, 1. Sudah. Yang satu laginya Bu, yang berwarna-warna. Oke, ini untuk kalau misalnya ada kejang berulang ataupun pas waktu sudah di fase sekunder. Ya, Dosisnya mungkin Mas Adi yang perlu di. Oh, ini yang untuk gambaran penanganan preeklamsia khususnya untuk ibu-ibu bidan ya. Yang di vaskes primer, entah itu di PMB ataupun di puskesmas atau di klinik ya. Jangan lupa kita itu sekarang selain perdarahannya turun, tapi ternyata preeklamsinya.
yang menjadi penyebab apa akinya yang juga meningkat. Baik. Kak Rahmi, sudah dari tadi Mas Adi, mantap, udah duluan screenshot ya. Yang lain silakan, mungkin yang lupa-lupa silakan Luar screenshot. biasa ya. Ini jelas ibu-ibu bidan yang ada di lapangan ini. Udah ya, sudah di screenshot ya. Ah, pokoknya banyak banget ini mah, apa ya, apa bahasanya ya. Ya gitulah pokoknya, cara mudah diberikan terus pokoknya sama Bu Zia. Baik, baik, baik. Tapi ini sayang banget ya, soalnya tinggal satu nih. Tapi teman-teman kayaknya mau begadang ini sampai jam 12 malam kayaknya. Gimana ya? Mumpung tadi, mumpung ada waktu, yang bagian poli masih libur. Yang tapi 24 jam ya enggak. Baik Bu Zia, kalau gitu kita lanjut soal yang terakhir dulu Bu. Karena Oke. mungkin Bu Zia juga, Siap. nih jembatannya udah mau ditutup Bu. Jadi Bu nanti boleh Oh geser. iya, gimana nanti pulangnya ya? Oke, ya. Terakhir, oke, siap. Oke. Silakan Mas Yadil, timernya. 1 menit, silakan dimulai dari sekarang. Waktunya sudah habis, silakan isi jawabannya. Jawabannya sementara B dan C, ada D, B, C, D ya. Tiga, baru 3 option jawaban. Masih B, C, D. D paling banyak. Baik. Mana Mas Adil yang paling banyak? D, Bu. Sementara nih D, Bu. Paling Etik ya. Yang lainnya ada jawaban selain D, B, C, D. Yang B, pilih B, C, B, D. 3 option jawaban, tapi yang paling banyak yang D. B, B, C, D ya. Ada yang B ya betul. Dilema moral sama isu etik yang paling banyak dipilih. Jadi nanti kita coba eh, apa, cari trik-trik gitu ya antara membedakan masing-masing apa itu dilema, apakah itu isu, mana yang moral, mana yang etik ya. Baik. Oke, waktu tambahan sudah habis. Waktunya kita simak soal yang terakhir. Nanti otomatis ya, jika Bu Zia sudah selesai membahas, ketik di kolom chat dari 1 sampai 7 betul berapa soal. Supaya Bu Zia tahu soalnya ditaklukkan berapa soal sama peserta Voko Indonesia. Gitu, silakan Bu Zia, dibantu pembahasannya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, kita baca pertanyaan soal nomor 7 ya. Di pertanyaan, pada kasus tersebut tindakan bidan termasuk apa? Ya. Kita lihat kasus yang ada di soal ini. Seorang perempuan usia 32 tahun baru saja melahirkan di PMB 1 jam yang lalu. Dari hasil anamnesis, hasilnya belum keluar.
apa yang harus dilakukan bidan kalau belum keluar harusnya? Lalu bidan langsung memberikan susu formula karena dapat endorse ya dari salah satu produk susu formula. Nah, bayangkan apakah tepat kalau misalnya kalau langsung diberikan susu formula harusnya seperti apa nih? Di awal baru 1 jam masih belum keluar, maka apa yang harus dilakukan bidan? Oh, edukasi dulu kah? Oh, ada tindakan kah yang untuk nanti perawatan payudara kah? Atau oksitosin massage kah? Ataukah yang lain? Itu kan harus ada dulu. Kalau sesuai dengan kewenangan kita sebagai bidan, kan gitu ya. Nah, apakah sesuai kewenangan dalam kondisi darurat? Nah, ini kan juga bukan kondisi darurat, ya kan? Kemudian dilema moral, ya, dilema. Dilema itu kalau kita saja dilema, itu kan mesti bingung ya, mau ke sana atau ke sini. Lah itu dilema antara dua hal. Sehingga itu nggak sampai dilakukan. Masih dilema, masih bimbang, masih bingung. Maka belum dilakukan. Sehingga dilema moral ataupun dilema enggak jawabannya. BE kita eliminasi. Lalu apa bedanya? Apakah ada isu moral? Apakah ada isu etik? Nah, sekarang kita lihat kira-kira jawaban teman-teman itu benar atau enggak. Nah, ternyata benar. Yang jawab D. Benar bagi yang jawab D, isu etik. Ya, ini sedikit apa gitu ya. Saya pepet juga tuh ke etika ya, selain selain mengenai moral, dilema dan lain sebagainya. Jadi sebelumnya di sini tadi kita ke isu etik dulu ya. Kenapa kok kita tidak bilang isu etik? Jadi isu itu kalau dilema tadi itu belum dilakukan. Tapi kalau isu itu sudah dilakukan, tindakan yang sudah dilakukan. Walaupun secara definisi isu itu adalah berita yang belum tentu benar, benar atau salahnya dan butuh pembuktian pro dan kontranya. Nah, isu etik itu dikatakan isu etik itu berita yang belum tentu benar atau salah, suatu tindakan yang berkenaan dengan nilai benar atau salah yang dianut oleh suatu golongan atau profesi. Ya. Jadi kalau misalnya ASI belum keluar, itu kan kita sebagai bidan itu harus ngapain? Itu kan ada, ya. Oh, harus promosi kesehatan dulu dengan edukasi agar ASINya lancar. Nah, itu kita anut tuh sebagai profesi. Makanya disebut dengan isu etik. Contohnya seperti pada soal tadi, ya. Jadi bidan itu berarti tidak sesuai dengan kewajibannya, kewenangannya. Dan itu sudah dilakukan. Makanya kalau dilema belum dilakukan, jadi kalau nanti ada dilema, "Oh, ini belum dilakukan." Tapi kalau isu itu sudah dilakukan. Kemudian isu moral. Isu moral itu berita yang belum tentu benar atau salah. Jadi ini tindakan yang berkenaan dengan nilai benar atau salah dalam kehidupan sehari-hari berkenaan dengan akhlak. Contohnya, oh kok nakes membantu suntik mati atau eutanasia, ataukah bidan membantu aborsi karena oh ibunya itu malu, oh ada kehamilan remaja malu, bidannya bersedia. Nah itu kan memang selain tidak boleh, tetapi secara kehidupan sehari-hari, moralnya itu dapat. Bukan hanya profesi saja, tetapi secara umum, ya orang-orang itu juga tidak boleh seperti itu. Nah, makanya itu isu moral. Jadi kita harus membedakan etik itu, oh ada ilmunya nih, yang menjadi dasar, terus dilanggar. Itu ada ilmunya. Tapi kalau yang moral ini berkaitan dengan kebiasaan sehari-hari. Ada yang di masyarakat. Itu isu moral. Oke. Jadi itu tadi, sehingga yang paling benar adalah isu etik yang D. Tapi kalau kita berkaitan dengan etika, entah itu etika etika pelayanan maupun etika komunikasi,
ternyata kalau seperti itu berarti itu melanggar etika pelayanan atau beneficence yang memberikan pelayanan sesuai dengan SOP. Itu kan tidak sesuai. Langsung dikasih susu formula. Berarti tidak sesuai dengan SOP yang pada umumnya. Sehingga melanggar etika beneficence. Juga tidak menjelaskan, mengedukasi komunikasinya. Melanggar etika komunikasi yang Veracity. Ya, di sini juga saya tampilkan nih. Nah, ini selalu saya bawa kemana-mana saya pergi etika ini. Ya. Ini nanti bisa dibaca lagi. Walaupun tadi tidak langsung, tapi itu juga bisa bisa prinsip etik yang dilanggar juga bisa pada soal itu tadi. Ya, begitu. Oke, saya kembalikan ke Mas Adil. Silahkan. Oke, siap. Terima kasih, Bu Zia. Alhamdulillah sudah selesai dibantu penjelasan dari 1 sampai 7 soal. Dan soal terakhir, teman-teman kebanyakan betul. Oke, coba diketik dulu di kolom chat. Satu. Wah, luar biasa. Ada yang sudah hampir hampir 90 lah ya benarnya. Ya, betul 6, betul 5. Betul 5, betul 5, betul 6, betul 5, betul 5, betul 6. Dicatat ya di kertasnya atau di buku catatan khususnya. Saya lihat di CCTV tuh tadi ada Kak Dian, Kak siapa tuh udah mulai mencatat dengan buku khusus gitu ya. Jadi dicatat Oke. malam pertama betul berapa soal, terus soal apa aja yang sulit, yang salah itu soal apa. Jadi punya evaluasi sendiri. Oke, saya di soal KB misalnya, saya sulit banget ini memahami soal-soal KB banyaknya atau soal etik. Nah, akhirnya kita mencari soal-soal yang kita tidak pahami, yang tidak kita kuasai. Jangan belajar yang kita sukai saja. Khawatir pada saat UKOM keluar yang tidak kita sukai. Begitu Veronya Betul, kayak Mama Dede. biasanya seperti itu, Mas Adil. Iya, Bu. Bener banget Iya. itu. Betul 5, betul 5. Oke, kalau gitu silakan dicatat ya. Kembali lagi ke catatannya, silakan dicatat. Pokoknya selama ikut kelas Voko Indonesia, harapannya apa yang diikuti, apa yang didapatkan dari Voko Indonesia benar-benar bermanfaat hingga akhirnya nanti teman-teman bisa lulus dengan catatan-catatan tersebut. Bukan Voko yang membuat teman-teman lulus, tapi karena kegigihan teman-teman, kemauan teman-teman untuk bisa lulus dan ikhtiarnya lewat Voko Indonesia dibantu oleh perpanjang tangan Tuhan, yaitu ada Buzia dan dosen-dosen lainnya yang membantu. Begitu ya. Maaf saya terlempar keluar karena jaringan tidak baik. Benar 5. Oke, udah bagus itu. Betul 5. Apakah ada absen? Ada. Absennya setelah sesi tanya jawab ya. Kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawab. Bagaimana? Adakah yang mau bertanya? Dinyalakan mikrofon untuk yang sudah raise hand. Bentar, saya nyalain mikrofon. Ini ada 2 orang yang mau bertanya. Ada Kak Winda dulu tadi ya. Kak Winda dulu Ya, deh, tak apa-apa. Silakan Kak Winda dinyalakan mikrofonnya. Sudah saya colokkan kabelnya nih. Silakan. Baik, mohon izin sebelumnya Mas Adi dan Bu Ziah nggih. ya, silakan. Yang soal nomor 2, Bu izin bertanya, walau Oke, saya menjawab betul, oke, B silakan nggih, sambil soal dilanjutkan. kanker payudara ya. Oh, kanker payudara. Sebelumnya saya pernah mendengar Bu, entah itu dari mana sumbernya, tapi saya mohon penjelasan yang lebih detail dari Ibu. Barangkali Ibu bisa langsung Baik, menjawabnya. Apakah kanker payudara itu bisa menurun ke seorang anak perempuan yang ada riwayat dari ibu kandungnya itu sendiri, dia punya kanker payudara itu? Terima kasih, Bu. baik. Oke, siap. Sudah? Langsung aja ya, Mas Adil ya. Langsung, Bu. Oke, baik. Jadi ini tanya soal kasus ya, nggak apa-apa ya semuanya. Jadi untuk riwayat genetik terkait tumor ganas itu memang ada sebagian besar genetik lebih ada menurun ya. Jadi ada beberapa kesempatan untuk menurun walaupun tidak seluruhnya. Makanya dari keluarga yang memang punya genetik tumor ganas, tumor jinak itu memang harus menjaga pola pola hidup, pola kesehatan karena ada genetik yang bisa menurun. Jadi sudah memang pasti ada genetik menurun. Makanya walaupun tidak langsung ya,
mungkin ke anaknya langsung kah atau ke anak perempuannya pas kah, nanti mungkin bisa ke keturunan selanjutnya juga masih bisa karena itu secara genetik itu tadi. Ya, bisa secara genetik, Bu Winda. Bukan hanya eh, apa namanya tumor ganas pada payudara saja ya, yang lainnya juga bisa menurun secara genetik. Gitu. Oke, itu dari saya, Mas Ade, untuk Bu Baik. Winda. Ya, Semoga sehat bagaimana selalu. Kak Winda? Baik, sudah cukup jelas penjelasan dari Bu Sianya. Berarti pertanyaan saya yang tadi soal genetik tentang kanker payudara itu berarti memang ada kemungkinan bisa menurun Ada ke anak. kemungkinan menurun. Iya, betul. Makanya memang dari awal screening, kemudian apa pola hidup itu memang harus dijaga. Kalau memang ada keturunannya dengan tumor, walaupun itu antara tumor ganas maupun tumor jinak. Begitu. Oke, terima kasih, Bu. Baik, dengan senang hati. Bu Winda, Oke. silakan Bu Francisca. Kak Francisca, silakan Kak. Saya ingin bertanya, Bu, di nomor 3 terkait dengan diagnosanya. Ya, oke, siap. Oke, oke Bu Francisca. Di sini diagnosanya Ibu janin tunggal hidup presentasi kepala belum masuk PAP. Dan saya belum mengerti, Bu, karena kami di sini nih diagnosanya harus disertakan dengan intrauterin. Jadi sebelum masuk presentasi kepala itu harus ada intrauterin, tapi di sini tadi saya melihat tidak ada intrauterin, makanya saya sedikit keliru. Mohon penjelasannya Ibu, terima kasih. Oke, jadi Bu Francisca apa fatal distress? Apa tadi jawabannya? Ya, Kak Francisca tadi jawabannya apa Kak Francisca? Halo, Kak. Oke, baik, saya sambil ini ya. Oke, Bu Francisca, tadi fatal distress ya? Tidak Ibu, anemia sedang. Ini Oh sih. ya, betul berarti ya. Oke, oh Iya, mungkin penulisan secara penulisan ini ya diagnostik pada asuhan kebidanan kehamilan ya. Oke, iya. iya kalau memang di asuhan kebidanan kehamilan itu secara penulisan itu memang lengkap seperti itu. Janin tunggal hidup, rescape intrauterin, belum masuk PAP atau sudah ya. Kan dengan gambar itu kan kemudian kesan jalan lahir seperti apa itu secara pemeriksaan lengkap ya atau penulisan diagnosa lengkap setelah hasil pemeriksaan fisik maupun dari hasil anamnesisnya. Lah, di sini pada kasus ini memang tidak dituliskan secara lengkap ya. Jadi seperti yang soal-soal lain ya, karena memang fokusnya di sini ternyata kita carinya khusus untuk pemeriksaan penunjangnya yang apa namanya di highlight ya. Sehingga di sini yang lebih diambil adalah karena pemeriksaan penunjangnya yang menuju ke diagnosanya. Tapi secara keadaan kesan 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 jalan lahir, keadaan ibu dan juga janinnya ini masih baik. Begitu walaupun tidak ditulis secara detail di hasil pemeriksaan. Begitu ya Bu Francisca. Bagus tadi sudah benar. Terima kasih itu bisa untuk koreksi juga kalau misalnya menuliskan soal yang lengkap. Tapi kadang memang beberapa soal itu difokuskan ke hasil pemeriksaan yang nantinya untuk ke masalahnya. Kalau memang tidak berarti oh dalam batas yang normal itu atau tidak menunjang ke masalah yang ditanyakan di soal pertanyaan. Begitu ya Bu Francisca ya. Iya sama kita juga ada apa namanya intrauterin sehingga nanti bisa kita gambar itu sudah masuk ke PAP atau belum masuk ke PAP. Bu Francisca ini dari mana ya? Eh, ya, Ibu. Dari mana? Ya, bagaimana tadi Bu Zia? Ah, Bu Francisca gimana? Sudah Pak, terima kasih. Ah, sudah siap. Terima kasih Dengan senang hati Bu pertanyaannya. Francisca. Yang Ini lain ada Kak ya, Ruswati Minani. ya Bu Ruswati ini tadi yang saya lihat sangat aktif luar biasa. Oke, silakan. Assalamualaikum, selamat malam Bu Zia, Mas Selamat Adil. malam.
Izin Bu, saya mau tanya yang tadi soal saya jawab salah, yang perubahan hormon selama kehamilan Bu. Oke, siap. Bentar. Nomor Oke, berapa sambil tadi ya? dilanjutkan. Nah itu Bu, saya bisa minta ini nggak Bu, dicontohin yang untuk apa contoh yang progesteron naik selain yang terjadinya sembelit, soalnya itu sering banget muncul tuh Bu kalau di tryout. Untuk contohnya selain terjadi apa konstipasi, apakah seperti apa kayak vagina kering dan lain-lain itu masuk ke dalam peningkatan progesteron, Bu? Oke. Ah, baik, terima kasih Bu Ruswati. Bu Ruswati ini dari mana ya? Saya dari Jawa Barat, Bu. Jabar. Oke, jadi di sini kalau tadi memperlambat itu contohnya adalah konstipasi, sembelit itu yang paling sering. Nah, sekarang apa nih sifatnya melunakkan? Melunakkan ini biasanya terjadi pada contoh pada jalan lahir, contoh pada ligamen, ya, pada otot-otot ligamen yang nantinya itu bisa untuk lebih apa namanya lebih mudah nanti untuk persalinan, lah itu juga progesteron. Kemudian kalau vagina kering, ya, vagina kering ini memang sangat jarang terjadi ya pada ibu hamil. Biasanya akan tetap ada pengeluaran sekret dari vagina karena berkaitan dengan adanya estrogen yang juga naik, kemudian ada juga progesteron. Walaupun progesteron ini tidak secara langsung berkontribusi besar ke banyaknya keputihan tadi. Tapi yang untuk yang paling sering itu terkait memperlambat tadi adalah sembelit, yang melunakkan itu biasanya pada ligamen. Jadi kalau misalnya apa ya, biasanya kan hormon relaksin. Nah, relaksin itu kan biasanya meningkat untuk apa namanya melunakkan ya jaringan-jaringan ligamen otot yang nantinya bisa untuk mempermudah saat persalinan. Tetapi kalau pada saat trimester awal ini juga memperlambat. Memperlambat aslinya bagaimana? Agar ligamen itu tidak mudah untuk melar. Makanya pada saat trimester awal progesteron ini menjaga kehamilan bersama relaksin. Tapi kalau pas waktu trimester 3 dia akan melunakkan ligamen, kemudian otot-otot sehingga dia juga pro nanti untuk persalinannya. Maka di sini melunakkan bersama relaksin juga. Seperti itu ya. Itu yang paling sering untuk contoh di progesteron. Bu Ruswati. Terima kasih, Bu. Oke, sama. Jadi kalau misalnya ini ya, kadang itu ada jawaban ini meningkatnya estrogen dan progesteron. Itu juga kadang ada seperti itu. Nah, itu kita lihat tinggal kita baca konteks soalnya, terus kita juga baca apakah peningkatannya itu sudah benar ataukah penurunan. Itu juga kita harus lihat ya, seperti itu. Oke, dengan senang hati Bu Swati, terima kasih. Yang lainnya ada lagi? Ya. Bagaimana, ada lagi pertanyaan? Atau cukup? Ada lagi? Teman-teman sebelum keluar dari Zoom silakan absennya diisi dulu ya. Kak Elfrida cukup. Oke, yang lain? Bagaimana? Apakah cukup? Apa jangan-jangan 60 orang ini ketiduran semua bareng-bareng apa gimana? Cukup, Kak Maria. Cukup, cukup, cukup. Oke, cukup ya. Berarti apa yang disampaikan oleh Bu Zia sudah dapat dipahami begitu. Walaupun mungkin ada keraguan sedikit-dikit dan akhirnya tadi ditanyakan, akhirnya selesai. Alhamdulillah, berarti cukup. Alhamdulillah. Baik, kalau gitu Bu Zia, dengan berat hati kita harus berpisah untuk malam ini, Bu Zia. Sepertinya kita sangat berat meninggalkan kelas ini, tapi nggak apa-apa. Kita akan ketemu lagi di kelas berikutnya, Bu Zia. Bu Zia Ya. kenapa senyum-senyum? Wow,
Iya, iya, bisa, bisa. Insya Allah ya, semoga apa masih diberikan kesehatan ya, Amin. kesempatan ya Mas Adi ya, kita semuanya bisa bertemu lagi. Amin. Baik, kalau gitu Bu Zia boleh menutup kelas pada malam hari ini dengan kata-kata hari ini. Silakan Bu Zia. Oke, seperti biasa, tentunya doa saya juga selalu untuk teman-teman sekalian agar semuanya bisa lulus kompeten di UKOMNAS Biden 2025. Dan untuk menutup ini, saya kasih pantun sedikit ya. Kita berjuang demi cita-cita yang mulia, agar ilmu meresap di badan. Bimbel persiapan di Fogo Indonesia. Siap kompeten di UKOMNAS Bidan. Amin. Cakep Ya, banget. Pantun doa. sekaligus apa ya Bu? Doa. Amin. Semoga Ya. terkabulkan semuanya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Bu Zia Instagramnya ganti apa? Ganti nama doang ini Bu? Oh, ini ganti nama doang. Soalnya kayaknya terlalu formal begitu. Jadi saya ganti. Ini nama nama panggilan saya sama teman-teman. Jadi ya udahlah biar biar lucu aja, biar nggak terlalu formal banget. Oh gitu. Ya tuh silakan tuh Instagramnya Bu Zia @zio underscore. Silakan di follow-follow. Emang TikToknya nggak ada Bu? Gak ada. Saya Oh, cuma punya Instagram cuma punya doang. Instagram tuh teman-teman. Silakan di follow ya @zio underscore. Kirain bikin Instagram baru begitu. Enggak ya Bu, cuma Oh, ganti enggak. nama aja ya Bu. Enggak. Username. Oke, siap. Baik teman-teman semuanya, kelas pada malam hari ini Alhamdulillah sudah selesai kita ikuti dan semoga di pertemuan berikutnya teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Terkhusus Ibu dosen kita Bu Zia, semoga Bu Zia dilancarkan segala urusan, semoga Bu Zia disehatkan selalu dan selalu disayangi oleh mahasiswa, teman-teman dosennya dan lain sebagainya. Pokoknya Bu Zia, terima kasih atas ilmu dan tenaganya pada malam hari Oke, ini. dengan senang hati Mas Adil. Saya stop share ya. Ya Bu Zia. Baik teman-teman semuanya yang belum absen, silakan absen dulu ya di link tadi supaya tim Foko Indonesia tahu teman-teman membutuhkan apa dan ada kritik apa. Jika ada kritik silakan ditambahkan, jika tidak ada berikan ulasan positifnya karena kritik dan saran yang teman-teman tulis di kolom absen itu menjadi evaluasi supaya Foko Indonesia lebih memperhatikan apa kebutuhan peserta uji kompetensinya gitu ya. Ya, Bu Zia. Terima kasih, Bu Zia. Oke, teman-teman silahkan. Oh iya, yang UKOM bulan Juni yang butuh buku latihan soal UKOM, silahkan chat ke Mas Adi ya supaya bukunya cepat dikirim. Mumpung teman-teman dapat fasilitas potongan harga. Dari harga normal dapat potongan 20.000, terus gratis ongkir. Jadi silahkan ya, mumpung, mumpung. Mas Adi, apa mentor yang ngisi di Foko juga yang buat soal UKOM? Insya Allah dosen-dosen yang Foko pilih adalah peserta, dosen yang biasa menulis soal UKOM, menjadi reviewer soal UKOM, sekaligus menjadi pengawas. Jadi Foko Indonesia memang betul-betul mencari dosen yang sesuai dengan kebutuhan pesertanya. Jadi nanti lihat keajaibannya deh. Ikutin kelasnya secara rutin, simak soalnya, tapi jangan dihafal. Alumni kemarin bilang sih banyak soal yang keluar, tapi jangan sampai berpatokan mentang-mentang saya bilang alumni kemarin banyak yang bilang soalnya keluar. Akhirnya teman-teman akhirnya nyantai atau menggampangkan. Oh udahlah, difokus soalnya banyak yang keluar, ya saya apalin aja soalnya. Jangan ya. Yang terpenting adalah teman-teman paham bagaimana cara mengerjakan soalnya. Tapi kalau pertanyaan Kak Susilowati tadi, udah pasti dosen Foko itu dosen-dosen yang terbaik pilihan. Pokoknya kalau udah dipilih berarti kan yang terbaik. Gitu ya, Kak Susi. Mhm. Pokoknya saran saya teman-teman, link absen udah dikirim. Saya kirim ulang ya, bentar. Nih sekalian tuh, buat teman-teman yang belum ambil buku, kan ini kebanyakan yang belum. Ada beberapa yang katanya nunggu gajian dan lain sebagainya. Silakan
pesan lewat Shopee aja supaya teman-teman yang mau pakai paylater juga bisa, yang mau apa supaya lebih cepat aja bukunya sampai di teman-teman, apalagi yang UKM-nya bulan Juni, supaya banyak soal yang dibaca gitu. Bukunya tuh yang ada di background saya itu bukunya. Nih, contoh bukunya. Contoh bukunya. Nggak kelihatan juga ya? Pokoknya silahkan linknya udah saya kirim juga. Pokoknya teman-teman banyak-banyak latihan soal. Kalau di Voko bukunya udah disusun sedemikian rupa. Kenapa namanya buku ajaib? Ya karena ya buktiin sendiri deh, buktiin sendiri. Ya buktiin sendiri manfaat dari bukunya gitu aja. Ntar kalau Mas Adi bilang yang berlebihan takutnya berharap. Intinya buku yang disusun di Voko Indonesia itu sesuai dengan apa yang teman-teman akan kerjakan nanti. Tapi bukan soal bocoran ya. Awas, jangan sampai disalahgunakan. Kata-kata Mas Adi ini jangan salah artikan. Tapi saya sangat rekomendasi. Atau cek sendiri di ituan di Bimbel Ukom Voko.Indonesia. Search di Google seperti itu. Ketik di Google Bimbel Ukom Voko.Indonesia. Terus cari yang ulasan-ulasan dari peserta yang sebelumnya. Saya sama Sadi nggak mau merayu-rayu. Bagi yang mau saja, bagi yang sadar-sadar saja atas keinginannya yang pengen lulus satu kali ujian. Ya, yang mau vouchernya silakan ke WhatsApp Mas Adi untuk pemesanan bukunya. Lumayan, dapat voucher 20.000. Harganya udah murah, ditambah voucher 20.000, ditambah gratis ongkir. Pesannya dari sekarang supaya nyampe bukunya nggak deket-deket saat UKOM. Silakan ya. Kalau gitu Mas Adi akhiri pertemuan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di kelas besok malam di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.